Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak kabarnya hari ini? Baik. Ya. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, mari kita buka pelajaran dulu dengan berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya seperti biasanya saya absen dulu. Coba ada yang nggak masuk hari ini? Siapa? Aina sama Afifah. Loh, ini kok Afifah kok kemana? Ya, rupanya kemana? Nggak ada kabar. Oke, terus yang Aina? Sakit apa, Nduk? Sakit kakinya. Ya, kita doakan ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran lebih mendalam lagi, kita sedikit mengingat pelajaran yang kemarin. Oke? Pelajaran yang kemarin. Gimana, sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, siap. Oke, coba ada yang bisa menyampaikan materi kemarin apa? Kita belajar tentang apa? Tentang literasi digital. Apa literasi digital itu? Kemampuan untuk menggunakan teknologi digital secara efektif, termasuk dalam mencari, mengevaluasi, menggunakan dan jadi banyak tidak manfaat kita bisa mengakses internet itu? Banyak ya? Banyak. Kita bisa mengakses informasi, misalkan kalau kita mencari berita bisa di mana? Yang kemarin di detik.com. Jadi banyak sekali web-web yang ada di dalam Google maupun Yahoo dan lain sebagainya, itu bisa kita manfaatkan untuk mencari, menggunakan dan menyebarkan informasi. Tetapi syaratnya kita harus bisa memilah dan memilih. Oke. Untuk tujuan pembelajaran ya pada pertemuan kali ini adalah, coba dibaca. Yang pertama, siswa mampu membedakan informasi digital yang valid dan tidak valid. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi ciri kualitas informasi digital. Oke, yang ketiga, siswa mampu menilai penulis media situs. Kemudian yang terakhir, siswa mampu diharapkan dari sini sampean bisa mempunyai kompetensi 4 tadi yang sudah kita baca, sehingga sampean dalam memanfaatkan teknologi digital ini bisa lebih baik dan bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Coba pernah nggak sampean ketika sampean buka WA terus ada berita-berita yang muncul, berita hoax misalkan, pernah nggak? Pernah. Coba pernah ya? Nah, kira-kira apa yang sampean lakukan? Sampean baca atau langsung sampean forward ke teman sampean? Oh, ada yang dihapus, ada yang langsung di forward, dikirim mana? Betul ya? Karena kalau otomatis ketika sampean membaca, kemudian sampean forward, sampean kirimkan ke teman-temannya lain, maka sampean berarti sama-sama apa? Menyebarkan berita. Jadi ketika sampean dapat sebuah informasi, itu langsung jangan ditelan mentah-mentah. Sampean baca dulu. Kemudian dicari sumbernya, apakah itu berita yang valid atau berita yang hoax. Nah, maka dari sinilah pentingnya apa? Pentingnya literasi literasi digital. Jadi karena nggak mungkin ya, apalagi sampai setiap hari itu kan mesti menggunakan apa? HP toh? Iki apa sampean nggo HP? Iki apa? Belajar. Temen dah, belajar. Biasanya dia apa? Game. Yo kadang-kadang kan di game barang gitu lah.
Nah inilah salah satu pentingnya kita literasi digital. Oke, untuk menambah semangat biar pelajaran hari ini rodok semangat sebelum kita masuk ke diskusi mengerjakan LKPD, coba kita tepuk-tepuk guna ya. Oke, tepuk. Kayak biasa ya. Biasanya ada apa? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, kita mulai dengan tantangan yang baru. Ya, maksudnya yang berbeda, mungkin tidak sama dengan yang tadi ya. Kita coba untuk yang ganjil, angka ganjil, sampean tepuk tapi nggak sampai nggak sampai demek ya, nggak sampai demek. Paham ya? Khusus untuk yang angka ganjil. Oke, berarti kalau misalkan tepuk 3, piye tepuk Loh, khusus untuk angka ganjil. Ayo, berarti piye? Tepuk 3. Loh ya. Khusus untuk angka ganjil. Kalau 3, berarti angka ganjilnya berapa? 1 dan 2. 1 dan 3 berarti lah, iya coba. Nah, paham ya? Paham? Paham kan betul? Oke, lagi tepuk 1. Loh, jangan sing keliru. Siapa tadi yang keliru? Dihukum nyanyi lah. Jangan, bukan dihukum ya, bukan dihukum, konsekuensi aja. Udah, lanjut coba lagi. Tepuk 1. Oke, tepuk 2. Loh ya, tepuk 2. Berarti 2 itu ada angka 1 dan 2. Untuk yang ganjil adalah tepuk tapi tidak bunyi, paham? Ayo fokus disik, fokus jangan keliru. Ayo tepuk 1. Ya jadi tidak fokus. Ayo lagi tepuk 1, tepuk 2. Ya. Ayo gimana harusnya tepuk 2? Nah kan gitu. Iya toh. Kan yang ganjil 1 sama 3 sama 5. Berarti otomatis ketika melewati yang ganjil, ya nggak usah tepuk. Ya cukup di. Nah, misalkan 3. Paham? Tepuk 1. Ulang, tepuk 1, tepuk 2. Lu jadi nyantol dong 1 ya. Ulang balik nih. Tepuk 2. Lu jadi nyantol. Iya. Biar nyantol lagi. Lagi sekali lagi. Tepuk 2. Lu jadi nyantol. Ayo sampai benar. Tepuk 2. Ya, tepuk tangan untuk kita. Fokus apa rek? Konsentrasi. Sing gak konsen bau dojo. Berarti yang gak konsen bau rasi. Jadi kita lanjutkan dengan berdiskusi untuk kelompoknya ya seperti yang sudah kita bagi kemarin ya. Sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Jadi akan saya bagikan LKPD-nya. Oke. Oh ya, sebelum saya membagikan LKPD, silakan HP-nya dikonekkan dengan internet dulu. Silakan dibuka HP-nya. Ayo. Silakan dikonekkan HP-nya dengan internet. Enggak bawa HP, gabung dengan teman yang enggak bawa HP. Ayo Brian, gabung. Sama anggota kelompoknya. Oke, jika sudah dikonekkan dengan internet, silakan dibuka di grup WA. Ya, silakan dibuka di grup WA. Di situ saya sudah share materi, gitu ya. Sudah saya share materi dan nanti termasuk juga penilaian atau kuisnya. Jadi ini nanti yang saya nilai adalah ketika sampean berdiskusi
dunia Ahmad ditutupi. Ya, yang saya nilai ketika sampean berdiskusi bagaimana keaktifan sampean dalam diskusi, apakah mau mengeluarkan pendapat atau tidak. Kemudian nanti juga terkait dengan presentasi juga saya nilai, atau nanti yang jadi audien apakah mau mengajukan pertanyaan gitu ya. Jadi jangan lupa nanti ketika presentasi setelah disampaikan materi, kemudian nanti pembawa acaranya atau moderatornya menyampaikan juga apakah dari teman-teman ada pertanyaan. Nah, misalkan ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan diajukan, okay? Dan otomatis kalau yang mau bertanya otomatis nilainya tambah atau kurang? Tambah. Ya, paham ya? Paham. Nah, kemudian nanti juga akan mengerjakan kuis ataupun penilaian, okay? Kemudian sampean juga bisa membaca ringkasan materi yang ada di dalam materi, gitu ya. Oke, setelah saya bagikan LKPD ini, kemudian langkah pertama, sampean sedikit baca dulu ringkasan materi yang sudah saya share, kemudian silakan berdiskusi, kerjakan sesuai pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kelompok. Paham anak-anak? Siap? Paham dulu, ulangi. Paham? Siap. Oke, silakan dimulai membaca materi dulu yang saya share di grup WA. Silakan baca. Baca, Pri. Ayo. Jangan lupa tentukan ketua kelompoknya, nanti yang bagian moderator, nanti yang bagian presentasi, silakan ditentukan. Kalau diskusi itu boleh ngobrol apa enggak? Boleh, tapi ngobrolnya yang diobrolkan, yang diomongkan adalah pelajaran yang didiskusikan. Jadi nek ngomong sing liyane yo gak oleh. Apa rame, tapi ramene itu bahas pelajaran, bahas diskusi. Sambil membaca materi, silakan sambil yang bagian menulis. Nah, ayo yang kelompoknya yang bagian menulis, silakan ditulis mulai dari nama anggota kelompok, kemudian jurnalnya. Untuk artikelnya silakan dipilih dari 5 artikel yang sudah saya share di grup WA. Jika tidak bisa, boleh kalian mencari artikel lain. Cukup nama panggilan saja ya. Bukannya di grup, biar lebih mudah bukan di grup. Ya silakan sambil dibaca dulu artikelnya. Boleh duduknya, kalau mau duduknya menghadap-hadapan boleh, atau mungkin membentuk lingkaran juga boleh. Yang penting sampean mudah untuk diskusi. Tak wasno kok kene sapa sing gak aktif. Nah, sing gak melok diskusi, sing mengabaikan.
Boleh yang belum paham bertanya juga boleh. Ayo diskusi. Apa? Nanti lagi ini apa ya? Untuk cek juga punya. Mana buka apa? Ya, itu lagi. Itu apa itu? Ini situsnya atau apa? Kalau yang tadi kan nggak perlu lagi. Judulnya itu ya di dalam artikelnya kan. Ya itu juga termasuk judul. Ya itu juga termasuk judul. Sudah dibuka nah artikel itu. Tulisan kelompok berapa? Dua ini yang dua. Satu aja yang buka. Nah ini begini. Ini baik. Tidak, ya ini saya menganalisis tadi apakah ini apa namanya berita luar atau fakta itu pertanyaan. Paham ya? Ya situ aja, satu aja. Diskusi. Ini yang apa ini? Coba cari yang lain, artikelnya lain, yang mirip. Sama buka Google. Minum air kelapa itu. Coba minum sama ketik Google. Minum air kelapa. Bisa menyembuhkan semua penyakit. Keluar nggak? Sama gimana? Ya. Kan ada. Ayo dicek aja nih. Singkat saja ya, isiannya singkat saja, ya nggak terlalu lama. Hasilnya apa itu? Oh, berarti kalau ini kan ya nggak apa-apa. Ada ini nggak apa-apa. Ini artikel ini juga manfaat ini. Jadi judulnya ini ya. Nah, 36 Nah, kira-kira itu fakta atau hoax? Lihat dulu dia diterbitkan di mana, siapa yang menguasai. Dokter masa hoax? Dokter berbicara kesehatan berarti pas atau enggak? Pas lah. Belum gak berdasar Ayo 5 menit lagi tulis. Enggak usah panjang-panjang. Singkat-singkat saja. Ayo, yang belakang sudah? Teman nggak tahu nggak apa lagi? 3W? Kira-kira kelasnya 3W apa? Kelasnya 3W? Game? Ini apa? Nah, kalau saya di rumah nggak dicek karena dipakai tinggal sampai cari sesuai pertanyaan, sama analisis sesuai pertanyaan. Coba dibaca dulu, mungkin dibaca sebagian saja.
Lucu banget sih gila nih. Oh iya, lambemu kita cengeng. Itu nggak pertanyaan. Coba aja. Udah masih kosong. Tahu nggak kita dari sini? Ya kita udah stop. Kita udah stop. Kita udah stop. Nggak kita. Wis ta? Dan ada data faktanya enggak itu disebutkan bahwasanya penelitian tadi. Coba beritanya dilihat. Tadi dibuktikan dengan data-data apa enggak? Mandi aku ini. Ada enggak? Coba saja. Ada berdasarkan penelitian atau apa? Coba yang mana? Apa itu sih gitu? Itu. Dari ruang susu. Oke, ini kira-kira. Yang ada itu. Ini tapi. Pak. Apa ya? Ah, ini kandungan. Loh, ini kan data. Nah, datanya. Banyak kandungan positif juga ada. Coba lihat. Nah, banyak kandungan positif. Gimana? Iya, jawab deh. Kalau aja ya. Karena bukan ya ini bukan berita hoax. Banyak kandungan positif di mana? Di air, di kelapa enggaknya. Terus apakah? Coba lihat itu dikeluarkan tanggal berapa? Lepas tanggal berapa? Ada enggak? Ada enggak? Yang bawah biasanya ada. Paling bawah. Nah, itu ada. Itu berhasil. Itu baru itu loh. Yang ada itu nah. Oh, siapa itu yang menjawab? Dokter Kevin. Oh. Kita aja boleh. Sudah ya, siap ya. Oke, kita cek jajannya dulu setiap kelompok. Kelompok 1. Loh, ini jajannya. Ayo. Boleh nih. Kelompok 1. Oke, siap. Gimana? Siap? Siap. Yang dulu kalau siap. Wes, kompak-kompakan. Semua orang. Gerak. Maju semuanya. Masuk. Coba. Maju lah, maju ini loh, gini. Geser ke sini. Silakan, mulai. Samping kanan.
awal tentang potensi ancaman muncul pada awal tahun 2020. Siapa namanya? Yang dikutip oleh The Conversation dan NASA. Apakah informasi ini layak dipercaya atau tidak? Tidak, karena asteroid 2024 YR4 yang menabrak bumi pada tahun 2022 sudah tidak akurat. Sekian dari kami, apakah ada pertanyaan? Ada itu ada itu. Apakah itu berita hoax? Jawab. Gimana? Jadi dulu. Iya. Iya, kenapa? Lanjut tadi. Kok bisa hoax? Karena asteroid 2024 yang menabrak bumi pada tahun 2032 sudah tidak akurat. Wah. Gimana? Masih ada yang tanya? Ayo, ada yang tanya? Oh, ibu. Tahu pada ini. Yo, silakan tanya. Bagaimana Anda bisa menyimpulkan kalau berita itu adalah hoax? Ayo, jawab. Berita itu tidak akurat. Oh, karena berita itu tidak Akurat. sudah. Ada yang lain? Sudah, ada. Sekarang tutup kalau tidak ada. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi Baik, semuanya sudah maju dengan baik. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, jadi alhamdulillah tadi semuanya dari kelompok sudah berdiskusi dan sudah maju dan semuanya baik-baik sekali. Alhamdulillah, walaupun mungkin ada sebagian tadi yang ada yang motret, ya itu nggak boleh ya. Boleh apa enggak? Ya, karena itu adalah termasuk bagian dari literasi digital. Nanti bahayanya itu kalau bisa disalahgunakan, itu bahaya, oke? Jangan dilakukan ya seperti itu. Baik, jadi sebagai kesimpulan, sudah sebagai kesimpulan dari materi hari ini, jadi kita itu memang betul-betul harus bisa mengevaluasi sumber digital yang kita dapat ya. Apa saja kriterianya? Currency atau apa? Kebaruan tadi ya. Apa kebaruan pertanyaannya? Kapan informasi itu dipublikasikan? Jadi yang penting di tanggal berapa itu dipublikasikan. Kemudian relevansi, apakah itu memang sudah sesuai dengan kebutuhan? Kemudian tujuan, apakah dia itu sebuah berita yang objektif atau berita yang bias? Objektif itu di mana? Bukan subjektif. Jadi misalkan mau ngelam suatu pihak atau ngelam suatu hal, nah itu namanya objektif, tidak subjektif. Tidak subjektif. Jadi tidak berpihak pada suatu hal, maka dia itu objektif gitu ya. Tapi kalau berpihak berarti tidak objektif. Ngelem sing kelompok A, tidak ngelem sing kelompok B misalkan, berarti itu dia enggak objektif. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan diberikan ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan ruangan. Ayo langsung sholat. HP-nya dikembalikan dulu.